Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Tigun. Oke para sedulur, beberapa waktu yang lalu kita semua bisa menyaksikan bahwasanya Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Hasto Kristianto dengan percaya diri, dengan keyakinan yang tinggi, kemudian menghadiri panggilan daripada KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan kasus suap komisioner KPU ya teman-teman, berkaitan dengan kasusnya Harun Masiku. Yang mana saya sendiri juga ngerasa kemudian lega. Saya yakin ini peristiwa tersebut merupakan suntikan semangat bagi seluruh fan ataupun simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh wilayah Indonesia. Gimana? Karena memang saya bilang seperti itu karena memang beberapa waktu belakangan Bung Hasto ini ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ketika kasus suap Harun Masiku ke komisioner KPU itu kan, diberitakan banyak berita-berita yang bermunculan yang menyatakan bahwasannya Hasto Kristianto ini sudah nggak ada di Indonesia. Artinya seperti kalau seseorang seperti orang yang sudah melarikan diri gitu kan, yang tampaknya berita ini memang sengaja dibuat oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, untuk memojokkan, untuk mendiskreditkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Yang jelas semua itu kemudian ditepis dengan kemudian kemunculan kehadirannya Hasto Kristianto di KPK untuk kemudian diperiksa sebagai tersangka ya di kasus suap Harun Masiku. Dan dengan percaya diri memang kemudian Hasto kemudian menghadiri panggilan tersebut. Dan yang lebih mengagetkan lagi ternyata kemudian dengan berbagai alasan akhirnya juga Hasto Kristianto yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak kemudian ditahan. Ini suatu peristiwa yang sangat mengembirakan gitu kan, suatu peristiwa yang merupakan suntikan semangat bagi para simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena memang kita semua, walaupun kita nggak melihat gitu kan, sepertinya kita semua meyakini bahwasanya ada memang invisible hand yang berusaha kemudian untuk mendiskreditkan dan kemudian berusaha menjatuhkan atau menenggelamkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Dan ini semua sepertinya bisa ditepis dengan kehadiran kemunculannya Bapak Hasto Kristianto kemarin teman-teman. Yang mana kalau saya lihat memang 1 tahun belakangan ini sangat santer sekali ya PDI Perjuangan, sepertinya seperti ada invisible hand yang berusaha kemudian menenggelamkan perahu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ibaratnya perahu PDIP ini di dalamnya juga kemudian banyak tikus-tikus yang kemudian memang kemudian menggerogoti kapal, membuat lubang dari kapal di dalam, dan kemudian kalau memang nggak segera dibersihkan ya bisa kemudian menimbulkan bocornya kapal, kemudian bisa menenggelamkan kapal. Tapi kemudian kita bisa melihat kemudian pergerakan cepat daripada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang pengalamannya di politik sudah luar biasa gitu kan, yang kemudian menaruh orang-orang kuat ya di sekitar dia, seperti kita lihat ada Bung Adian Napitupulu, Bung Dedi Yefri Sitorus, kemudian ada Bung Roni Talampesi. Ini sosok-sosok yang memang bisa kita yakini loyalitasnya gitu kan, kekuatannya untuk kemudian menjaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan, yang memang nggak kenal lelah gitu kan. Belakangan kemudian kita lihat ada kemudian Guntur Romli yang memang kemudian habis-habisan selalu tampil di media massa kemudian untuk menepis serangan-serangan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya yang diincar di sini Pak Hasto Kristianto. Yang jelas kalau saya lihat ini memang kekuatan PDIP mulai muncul ya kemudian ketika Hasto Kristianto ini muncul di KPK kemarin. Dan kemudian sinyalnya salah satunya Hasto Kristianto ini kan memang kemudian nggak ditahan. Sesuai banyak perkiraan kemarin Hasto Kristianto kemudian akan ditahan karena statusnya sudah tersangka ya teman-teman. Dan ini sangat yakin sekali ya PDIP ini mulai bangkit lagi untuk memberikan perlawanan. Utamanya untuk orang-orang oknum-oknum yang dianggap sebagai invisible hand yang memang sepertinya mereka sudah juga punya orang-orang, menanam orang-orang di internal PDIP yang tentunya menurut beberapa analisis memang mereka ini incarannya di Munas PDIP di bulan Maret nanti. Tapi saya yakin memang loyalitas para punggawa-punggawa PDIP ini kuat. Sepertinya saat ini sudah kemudian regrouping lagi ya, menyusun kekuatan ulang PDIP. Apalagi kalau kita lihat kemudian ada agenda pertemuan dari Ibu Megawati Soekarno Putri
dengan presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Ini dua partai besar, dua tokoh besar, dua partai besar akan bertemu. Satu, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri ini udah buktikan ya, dia dengan PDIP ini di zaman Orde Baru lahir kemudian banyak tekanan di situ, bahkan sempat kekerasan kan ketika perebutan kantor Partai Demokrasi Indonesia yang waktu itu dijaga oleh para simpatisan PDIP yang dikepung oleh para simpatisan Partai Demokrasi Indonesia versi Suryadi gitu kan. Dan waktu itu kemudian memang pemerintah Orde Baru justru mendukung PDIP Suryadi, PDI Suryadi gitu kan. Yang mana PDIP kemudian memang membuktikan bahasanya mereka tangguh, mereka kemudian bisa jadi pemenang pemilu pada waktu itu kan. Dan sampai saat ini memang kemudian PDIP memang kemarin sempat melakukan blunder ya, kemudian ngambil orang-orang tertentu yang masuk di internal partai mereka, justru kemudian mereka kemudian berseberangan dengan PDIP dan berusaha kemudian memang untuk menenggelamkan PDIP kalau saya lihat gitu kan, merebut kemudian kursi ketua umum PDIP gitu kan. Saya nggak habis pikir gitu kalau kemudian nanti mereka bisa merebut PDIP gitu kan. Ini PDIP ini partai besar gitu kan, kalau nggak salah ada 210 ya wakil PDIP kemudian di Senayan ya, di DPR RI gitu kan. Belum lagi kemudian bupati, wali kota gitu kan, dan gubernur PDIP itu banyak, belum di DPRD daerah gitu kan. Memang sangat segar ya kalau lihat mau kemudian mau mengambil alih PDIP. Tentunya mereka juga menggunakan orang-orang dalam. Dan memang saat ini memang kalau saya sendiri kok lihatnya responnya positif, apalagi kemudian Bu Mega ini menggambarkan bahwasanya dengan Presiden Prabowo Subianto itu hubungannya baik-baik saja gitu kan. Artinya kalau kemudian ada agenda pertemuan, ada kemudian memang diskusi antara mereka, ini namanya juga politik gitu kan. Pastinya si invisible hand juga pastinya deg-degan juga gitu kan. Kita bisa lihat gitu kan, karena Pak Prabowo Subianto juga bukan orang yang sembarangan. Dia pernah di militer, dia punya pengalaman yang luar biasa di militer, dia kemudian juga pernah di politik juga sudah lama. Artinya Pak Prabowo juga orangnya pastinya juga jauh ya, wawasannya luas. Dan ini saya lihat kemudian sinyal positif ketika Ibu Haja Megawati Soekarno Putri kemudian akan mengagendakan pertemuan dengan Pak Prabowo. Artinya kedepannya saya yakin PDIP kemudian bisa melewati gelombang badai yang menerpa, yang memang kemudian berusaha untuk meruntuhkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gimana kalau kemudian PDIP ini kemudian berhasil diruntuhkan gitu kan? Saya nggak habis pikir gitu kan. Yang jelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini memang dalam posisi kritis, tapi memang kemudian sudah menyusun ulang kekuatannya. Dan saya yakin dengan orang-orang yang loyalitasnya tinggi gitu kan, ini kuat ini PDIP. Ada kemudian Adian Apitupulu, ada Bung Deddy Kristorus, ada Bung Ronita Lampesi, belum tokoh-tokoh sepuh seperti Bung Pandana Baban gitu kan. Nah, ini kuat sekali ini PDIP, saya yakin sekali gitu kan. Ini kuat sekali, saya yakin akan bertahan dan memang kemudian bisa melakukan, saya yakin harapannya bisa melakukan serangan balik gitu kan. Dan saya yakin itu PDIP kokoh ya teman-teman, yang memang kita memang jadi tanda tanya kita ini memang kemudian sepertinya kan berita-berita simpang siur tentang tokoh-tokoh invisible hand yang berusaha kemudian mendiskreditkan, memojokkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang memang nyata kan kemudian ketika kemudian banyak spanduk-spanduk tentang kepemimpinan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri yang ilegal gitu kan. Ilegal gimana? Ini kan memang partai ini juga salah satu simbolnya adalah keluarganya Soekarno gitu. Dan kemudian simbolnya Ibu Haja Megawati Soekarno Putri yang memang kemudian berjuang habis-habisan dikala kemudian Orde Baru gitu kan. Siapa mereka yang kemudian saat ini kemudian berusaha mendiskreditkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan tampaknya memang semua loyalis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun sudah banyak melakukan stempel darah ya. Artinya memang kemudian loyalitas mereka di seluruh Indonesia memang sudah bersiap-siap siaga ya jelang kemudian Munas PDIP di bulan Maret nanti. Kalau saya sendiri, saya berharap PDIP kemudian bisa menyusun ulang kekuatan, bahkan kemudian menyerang balik lah tokoh-tokoh invisible hand yang memang berusaha untuk kemudian mencelakai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu saya yakin PDIP saat ini sudah mulai ke arah yang positif ya, apalagi kemudian memang agenda-agendanya
belakangan ini sudah jelas sekali gitu kan. Yang jelas hubungan antara PDIP dan Partai Gerindra ini sangat erat, saya yakin gitu kan. Kuat wong ya pemimpin ketua DPR adalah Ibu Puan Maharani, kemudian ketua MPR adalah Sufmi Dasko ya gitu kan. Ya dari Partai Gerindra, pasti hubungan mereka ini erat dan kuat gitu kan. Yang memang sudah terjalin lama gitu kan, dan nggak mudah Partai Gerindra kemudian juga dipengaruhi oleh orang-orang di luar Partai Gerindra yang kemudian ya memang akan membenturkan partai tersebut dengan PDIP. Dan ini memang kemudian ditepis bahwasanya hubungan antara Ibu Haja Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP dengan Presiden kita sekaligus juga Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto itu baik-baik saja ketika nanti akan diagendakan kemudian pertemuan antar mereka gitu kan. Yang jelas yang kebakaran jenggot ya pastinya tokoh-tokoh yang memang kemudian berusaha mempengaruhi Pak Prabowo Subianto, yang berusaha kemudian mendiskreditkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akhir kata memang siaga semua untuk para simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh Indonesia. Tetap kuat ya, jangan sampai kemudian dipengaruhi pihak-pihak luar untuk memecah belah partai dari internal. Oke, salam seduluran.